vonis ini sekaligus menjadi jawaban doa bagi keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Kami sangat bangga dengan keputusan hakim pada saat ini. Telah terbuka semua kasus, diungkap dengan benar-benar ya, dan keadilan itu kami rasakan pada saat ini. Sementara istri Sambo, Putri Chandrawati, mendapat vonis 2,5 kali lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi soal untuk Putri Chandrawati, dari awal saya sudah mengutarakan, dari dialah pemantik permasalahan ini. Memang benar adanya, melalui keputusan hakim pun. Saya bukan orang hukum, saya bicara soal itu dari hati nurani. Hakim beranggapan tidak ada hal yang meringankan bagi Pasutri ini, sehingga keduanya patut mendapat putusan maksimal dan hukuman yang jauh di atas tuntutan jaksa. Ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Dua anak buah Sambo lainnya, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, juga mendapat vonis 5 hingga 7 tahun lebih tinggi ketimbang tuntutan jaksa. Kuat dan Ricky memastikan mengajukan banding. Jadi saya menganggap di persidangan ini memang benar-benar berjalan kuasa Tuhan menjamah hati nurani majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka. Ini menurut saya sesuai dengan perbuatan mereka. Ajaib memang. Hukuman itu 2 kali lipat, 3 kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut. Sangat-sangat suatu keajaiban di persidangan. Kejutan vonis hakim mencapai puncaknya saat menghadiahi Eliezer hukuman paling minim. Tak hanya statusnya sebagai justice collaborator yang dikabulkan, pengajuan amicus curiae para akademisi pun dipertimbangkan hingga pengampunan keluarga Yosua menjadi hal yang meringankan hukuman Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa. Vonis minim hakim untuk Eliezer menjadi tonggak kemenangan kejujuran sekaligus bukti bahwa masih ada wakil Tuhan yang mengawal keadilan dalam perkara yang erat dengan relasi kuasa sang aktor intelektual. Kami sangat merasakan bahwa keadilan itu ada. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Tuhan yang melihat, Allah aku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin. Sudah bersama saya Ibu Albertina Ho. Ia merupakan hakim non-aktif saat ini karena ia bertugas sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Bu Albertina, kita ketemu lagi. Waktu itu masih dalam persidangan awal. Ya. Anda mau kembali muncul kalau sudah vonis katanya. Dan sekarang vonis. Apa tanggapan Bu Albertina dulu melihat mahkota hakim yang menjadi putusan kemarin? Kalau tanggapan saya melihat bahwa putusan hakim itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari publik. Itu yang saya lihat. Terlepas dari putusan hakim itu tepat atau tidak, benar atau tidak, tapi mendapat apresiasi dari publik. Anda melihat itu ya? Ya. Karena pada saat pembacaan tuntutan, Bu Albertina, itu ada sorai juga, tapi sorak marah, kecewa ketika Putri Chandrawati hanya 8 tahun, ya. Sementara Richard Eliezer menjadi 12 tahun waktu itu. Tuntutan jaksa ini dikecam banyak pihak. Pada saat pembacaan putusan hakim,
ada sorak-sorai yang seperti merasa inilah yang merasa keadilan yang memang ditunggu-tunggu oleh Jadi masyarakat. sepertinya masyarakat merasa menang dengan putusan yang kemarin dibacakan. Putusan hakim kemarin dirasa sangat menjadi bagian dari apa yang selama ini dilihat oleh publik, ya Bu Albertina. Tapi saya mau tanya, kalau misalnya Bu Albertina jadi hakim, kira-kira kayak gini juga nggak sih putusannya? Begini Mbak Rosi, jadi hakim itu kita dalam menjatuhkan suatu putusan, mulai dari awal persidangan sebenarnya kita sudah melihat semuanya itu. Sudah mulai membangun keyakinan kita melihat dulu ini perilaku orang-orang yang kita sidangkan seperti apa, itu semua kita lihat. Dan ini nanti berujung kepada lamanya pidana yang akan kita jatuhkan. Sementara fakta-fakta yang terada di persidangan itu berujung kepada terbukti atau tidaknya tindak pidana. Jadi terbukti atau tidaknya tindak pidana itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, tapi untuk menetapkan lamanya pidana banyak faktor yang mengikuti. Kalau gitu pertanyaan saya ganti Bu Albertina. Apakah Bu Albertina terkejut dengan putusan hakim dan hukuman yang diberikan? Kalau jujur saya tidak terkejut. Tidak terkejut? Saya tidak terkejut. Itu sesuai dengan perkiraan seorang Karena saya berpikir demikian. Jadi saya batin saja ya. Oh ini kalau ditimbang-timbang seperti ini, kadang-kadang mengikuti pemberitaan-pemberitaan, ya sepertinya ini akan lebih tinggi dari tuntutan. Sepertinya lebih tinggi dari tuntutan. Tapi saya tidak mengatakan sekian dari tuntutan atau apa, tidak. Karena kan saya tidak menyidangkan perkara itu. Mungkin yang ini akan lebih rendah dari tuntutan. Ya. Nah demikian, itu dari perhitungan. Putusan hakim ini mengobati rasa kecewa yang luar biasa pada tuntutan jaksa. Jadi dianggap sebagai obat penghibur keadilan. Karena apa yang menjadi tuntutan jaksa itu sangat-sangat mengecewakan. Pernah nggak ada kejadian seperti ini dalam perjalanan karir Anda? Saya pikir dalam perjalanan kita ya banyak sebenarnya. Jadi banyak hal-hal, sebenarnya ini hal yang biasa. Tapi karena ini perkara yang disorot oleh publik, sehingga ini menjadi sangat luar biasa. Kita biasa kadang-kadang jaksa putus bebas, hukum, kita putus bebas, hal yang biasa. Kadang jaksa menuntut hanya setahun, kita bisa putus 5-6 tahun, hal yang biasa juga. Tapi tidak terekspos kan karena ini perkara kasus yang biasa. Perhatian publik secara luas. Bu Albertina, hari ini kita bicara yaitu hari Kamis 16 Februari. Ya. Jampidum sudah mengatakan dalam rilisnya bahwa kejaksaan tidak akan mengajukan banding untuk terdakwa Richard Eliezer. Ya. Begitu juga dengan pengacara. Artinya sudah inkrah di tingkat pertama. Salah satu alasan jaksa adalah pertimbangan hakim yang sudah mewakili keinginan jaksa, baik dalam hal dakwaan. Artinya di sini jaksa bilang selain permohonan maaf, tapi jaksa ingin mengatakan bahwa putusan hakim itu mengambil semua apa yang menjadi dakwaan jaksa. Jadi sama dengan jaksa. Ada yang aneh nggak? Sebenarnya kalau kita lihat demikian ya. Jadi dakwaan jaksa itu yang menjadi dasar hakim untuk membuktikan, ya, menjadi dasar hakim untuk memeriksa perkara itu di persidangan. Terbukti atau tidak, itu dakwaan jaksa. Jadi kalau ini terbukti ya jelas karena itu menjadi dakwaan jaksa. Nah, Tetapi kita dasar pemeriksaan dulu di situ. Nah, kemudian ada tuntutan. Ada tuntutan dari penuntut umum juga kan. Nah, tuntutan itu yang menggambarkan bahwa menurut penuntut umum terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Nah, itu tuntutan. Di dalam tuntutan itu juga kalau kita perhatikan penuntut umum juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa. Dan itu yang dijadikan dasar penuntut umum akan menuntut berapa. Itu. Nah, kemudian hakim juga membuat putusan. Putusan itu juga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan juga. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Nah, dalam menjatuhkan lamanya pidana, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang menyertai
kejadian yang terjadi itu maupun hal-hal yang terjadi di persidangan, misalnya dia jujur atau tidak, dia mengakui terus terang atau tidak, menunjukkan penyesalannya atau tidak, itu untuk menentukan lamanya pidana. Mengapa saya tanyakan ini? Karena kita menyambut baik, mengapresiasi tindakan Kejaksaan Agung untuk tidak banding untuk kasus terdakwa Richard Eliezer. Tetapi menjadi aneh ketika Kejaksaan mengatakan bahwa ya apa yang putusan hakim itulah yang sebenarnya sudah ada dalam dakwaan jaksa. Jelas-jelas ada hal yang sangat berbeda di mata awam banyak orang. Contoh saja seorang Richard Eliezer. Jaksa mengatakan dia bukan justice collaborator. Dia seorang dader atau pelaku utama. Makanya diganjar dia dengan hukuman tinggi. Sementara hakim mengatakan ia bukan pelaku, ia memang bukan pelaku utama. Ia hanya sebagai pelaku. Dan hakim jelas-jelas di sini sangat mempertimbangkan Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Nah, itu kita lihat, Mbak Rosi akan melihat itu di dalam pertimbangan dari tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hakim. Itu jelas akan kelihatan dan sangat berbeda. Itu. Nah, kalau memang sangat berbeda, ya itulah penilaian orang berbeda. Mungkin penilaian dari Jampidum lain lagi. Ya. Saya hanya ingin karena itu tidak ada banding, tapi kemudian seolah ingin mengklaim, oh ini juga karena hakim mengambil apa yang menjadi dakwaan jaksa. Padahal jelas-jelas di sini, apakah bisakah kita mengatakan hakim justru jauh lebih progresif dari jaksa? Kalau saya pikir kalau dikatakan hakim mengambil dakwaan jaksa, tidak. Dakwaan jaksa itu kan dasar untuk kita pemeriksaan. Dasar pemeriksaan saja di persidangan. Memang sudah semestinya. Iya, seharusnya. Jadi bukan sebagai pembenaran bahwa oh ya bisa seperti ini karena jaksa juga. Padahal sebenarnya secara putusannya jauh berbeda. Itu yang dilihat bisa masyarakat. Dikatakan, kalau mau dikatakan hakim mengambil tuntutan penuntut umum. Itu masih bisa hakim mengambil tuntutan penuntut umum. Tapi dalam hal ini yang Mbak Rosi sendiri sudah katakan tadi bahwa sangat jauh berbeda kan. Nah, Bu Albertina, soal tahapan-tahapan, ada kena hukuman mati Sambo, Putri 20 tahun, Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan Ricky Rizal 13 tahun. Saya mau masuk dulu dengan hukuman mati. Orang bertanya, tolong ini dijawab karena di pandangan masyarakat awam, seberapa lama sesungguhnya proses ini bisa sampai dengan eksekusi? Wah, kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh. Masih jauh sekali, saya katakan masih lama. Masih lama? Lama sekali. Karena ada banding di pengadilan tinggi, lalu ada kasasi. Masih ada lagi peninjauan kembali PK. Dan bisa beberapa kali PK itu bisa diajukan. Bu Albertina, adakah misalnya jangka waktu dari banding, dari pengadilan tingkat pertama itu pengadilan negeri ke pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung kasasi? Ada nggak jangka waktunya? Kalau itu ada jangka waktunya, sudah diatur oleh Mahkamah Agung sehingga suatu putusan itu bisa lebih cepat. Apalagi putusan perkara ini kan menarik perhatian masyarakat, pasti akan cepat diselesaikan oleh pengadilan. Baik, kalau gitu pertanyaannya, terdakwa ini masih bisa PK ya? Bisa. Dan itu bisa berkali-kali? Bisa berkali-kali. Nah, kalau misalnya pengajuan PK-nya 3 tahun ke depan, misalnya 2026, KUHP baru sudah berlaku, apakah terpidana Ferdi Sambo ini ikut KUHP lama, hukuman mati, atau ikut KUHP baru yang hukuman matinya itu dicoba dulu 10 tahun, kalau berkelakuan baik maka menjadi seumur hidup? Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau saya ingat saya itu pasal 3, itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, kepada terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru 2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdi Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Jadi memang kecil kemungkinannya ia mendapat hukuman mati. Bisa saja terjadi kalau hukuman mati apabila memang mau dieksekusi sebelum berlakunya. Tapi itu kan secara common practice jarang sekali terjadi. Ya.
antrian mereka yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati itu panjang sekali. Panjang. Jangan dipikir langsung terjadi, bisa 5 tahun, 10 tahun. Banyak, 10 tahun juga bisa. Di Nusa Kambangan itu banyak, Mbak Rosi. Saya pernah tugas di PN Cilacap. Di lapas di Nusa Kambangan itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi. Ya, artinya dalam hal ini kalau kita bicara soal peluang, maka sangat besar peluang atau pasti yang terjadi pada Ferry Sambo adalah ia akan menerima aturan dalam KUHP baru. Yang kalau sampai PK, ia tetap menerima hukuman mati, maka hukuman yang akan diberikan padanya adalah percobaan 10 tahun. Kalau berkelakuan baik, maka dia menjadi seumur hidup. Betul? Ya, bisa begitu. Peluang itu ada. Rasanya pasti begitu. Saya tidak berani memastikan. Tapi saya katakan tergantung dari 10 tahun tadi kan. Peluang itu ada. Baik. Motif kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati gugur, tapi hakim menemukan motif lain, yaitu Putri sakit hati pada almarhum. Kami kembali sesaat lagi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya juga ada yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Sedap Selection Dirty Wings Food. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin mana yang beneran pasti noda. Iya. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet. Panis Pink ahlinya. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 series 5G. Pre-order now.
keluar-keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Saksi Sugeng Putut Wicaksono beberapa kali diingatkan oleh terdakwa bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Saya masih bersama Hakim Nonaktif Ibu Albertina Ho yang pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2008 hingga 2011. Bu Albertina, motif pembunuhan itu tidak bisa diuraikan, tapi hakim memberikan penjelasan sakit hati. Tapi hakim juga tidak menguraikan kenapa sakit hati Putri pada almarhum. Ya, karena kalau saya lihat pertimbangan hakim ya dalam putusan itu memang tidak terungkap di persidangan. Mengapa Putri sakit hati terhadap almarhum? Itu tidak terungkap di persidangan. Tapi ketika hakim melihat ada sebuah rasa sakit hati, satu sakit hati dari Putri ke Sambo, ketika dia sudah mengatakan itu, mengapa itu tidak coba diuraikan? Dari mana rasa sakit hatinya? Ya, karena kalau saya lebih melihat mungkin di dalam persidangan memang fakta-fakta itu tidak terungkap. Karena kita lihat juga bahwa di situ minim sekali kan saksi, yang mengetahui itu dalam saksi dalam arti secara objektif ya bisa menjelaskan itu. Ya tapi dari mana hakim bisa langsung menyimpulkan Putri Sambo sakit hati pada Yosua? Nah itu memang hakim yang tahu ya dia dari mana menyimpulkan itu. Tapi yang jelas dia menyimpulkan bahwa rasa sakit hati itu ada. Entah itu perbuatan Yosua, tapi dia juga tidak mengatakan perbuatan yang mana yang mengakibatkan. Tapi sebenarnya perlu nggak hakim menguraikan dari mana keyakinan hakim melihat bahwa Putri Sambo sakit hati pada Yosua? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam perkara ini, itu juga sebenarnya tidak perlu juga harus kita buktikan rasa sakit hati itu. Karena seberapapun sakit hati, itu kan tidak menjadi alasan pembenar untuk kita melakukan suatu tindak pidana kan. Makanya itu tidak, kalau saya lihat tidak dikejar lebih lanjut oleh hakim untuk pembuktian itu. Tapi itu hanya sebagai hal yang untuk dipertimbangkan hakim untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan itu. Dilihat di situ kalau saya lebih lihat kepada situ. Jadi tidak dikejar lebih lanjut rasa sakit hati itu. Karena itu bukan menjadi suatu alasan sehingga bisa membenarkan orang melakukan tindak pidana. Apalagi hakim juga mengatakan soal motif yang tak terungkap. Ini kata Ketua Majelis Hakim. Betul. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan, mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Ferdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua, sehingga terdakwa tidak bisa kembali terjebak ceritanya sendiri. Akibatnya terdakwa justru terlibat menjadi bagian turut serta dalam rencana pembunuhan korban Yosua. Ya tadi itu dibacakan oleh anggota Majelis Hakim Hakim Ribut Alimin. Betul. Tidak dapat menggali motif apa yang terjadi. Ya. Apakah ini bisa disebut sebagai sesuatu yang kegagalan? Kenapa sih dibunuh? Sebenarnya kalau kita katakan kegagalan hakim maksudnya dalam pembuktian. Untuk media. Saya katakan tidak juga. Tidak juga. Karena apa? Minimnya bukti di situ. Dan, nah itu tadi, motif itu juga tidak perlu karena tidak terlalu diperlukan juga karena motif ini tidak mengakibatkan seseorang itu boleh dibunuh.
Ya. Apapun Cuman, kan jadi alasannya. pertanyaan, sudah dibunuh dengan skenario luar biasa, pasti ada sesuatu. Itu yang ingin selalu dicari. Betul. Pasti ada sesuatu dan itu menjadi tanda tanya. Sementara bukti-buktinya kan minim sekali. Tidak ada. Yang paling tahu itu adalah Putri dan almarhum. Sementara Putri sendiri membuat skenario. Nah, dari mana bisa kita ungkapkan lagi motif itu? Tidak ada bukti yang lain. Karena yang mengetahui hanya mereka berdua. Sehingga fokus utama pertimbangan hakim adalah memastikan unsur pembunuhan berencana itu dapat dibuktikan, terbukti. Itu terbukti. Oke. Ada satu lagi yang menarik sebenarnya Bu Albertina ya, soal hakim mencari tahu seperti apa korban kekerasan seksual. Karena sidang sempat tertutup, Putri Chandrawati menangis terseduh-seduh sebagai saya adalah korban. Tapi hakim dalam pertimbangannya mengatakan sesuatu yang sangat berbeda tentang kekerasan seksual. Ini dia. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Riki Riksal telah memanggil korban Joshua, dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Joshua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Joshua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya, dalam hal ini korban Joshua. Bahwa dengan demikian, pendapat ahli Dr. Reni Kusumawardani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama timnya sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-HPPF-APS Apsifor _9 Romawi _2022 bertentangan dengan berbagai jurnal yang ada. Hakim mementahkan dengan sangat loud and clear pandangan ahli. Dia adalah ketua Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik, yang masih melihat harus ditelisik kemungkinan kekerasan seksual. Hakim tadi mengatakan bertentangan, pandangan ahli ini bertentangan dengan jurnal-jurnal internasional yang ada. Jadi mementahkan keterangan keterangan ahli. Memang hakim itu, Mbak Rosi, tidak terikat dengan keterangan ahli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang hakim itu juga kan pengalamannya, apalagi Hakim Jakarta Selatan, pengalamannya kan sudah panjang sekali. Dan banyak perkara-perkara kekerasan seksual yang kita tangani. Dan kita tahu bagaimana perilaku korban-korban kekerasan seksual ini. Ya, tapi kan ini kan ahlinya nggak kaleng-kaleng. Dia sering dipakai oleh polisi untuk menjelaskan psikologi forensik, tapi kemudian dengan satu kalimat saja oleh hakim itu malu sih sebenarnya sebagai ahli kalau dianggap bertentangan loh dengan jurnal-jurnal yang ada. Saya pikir itu hal yang biasa lah, karena hakim itu juga ahli berdasarkan pengalamannya menangani perkara-perkara kekerasan seksual, Mbak Rosi. Tidak ada korban-korban kekerasan seksual itu setelah menjadi korban, kemudian dia mau bertemu dengan pelaku. Hakim melakukan risetnya sendiri. Saya berdasarkan pengalaman. Ya, mendengarkan pertimbangan saksi ahli, tapi ia melakukan risetnya sendiri. Ia mencari tahu, bahkan ia membaca satu jurnal dari Kusnul Fadilah, ia dari Yayasan Pulih soal pemulihan trauma perempuan korban kekerasan seksual, dan ia membaca juga dari berbagai jurnal internasional. Bahkan ia juga mengutip Dr. Jane Lane soal bagaimana korban kekerasan seksual. Jadi ketika ada saksi ahli mengatakan sesuatu yang tidak meskipun dia ahli tapi nggak masuk akal, nggak logis. Menurut hakim tidak rasional menurut hakim ya, sehingga hakim menggunakan ahli yang ini dan menggunakan pengalaman dia sendiri. Itu boleh, tidak masalah. Dia riset sendiri, tidak saja berdasarkan pengalaman. Kalau dia tahu ini keterangan ahlinya, meskipun gelarnya berderet kok nggak masuk akal, karena dia memang saksi menguntungkan untuk Putri Chandrawati. Boleh. Karena begini Mbak Rosi, kalau kita lihat
Mbak Rosi mungkin juga pernah sering mendengar ada yang dikatakan ahli bersaksi segala. Kalau kita periksa di persidangan, itu sering terjadi. Ahli dari terdakwa akan memberikan keterangan yang membenarkan terdakwa, memberikan pendapat ya yang menguntungkan terdakwa. Ahli dari penuntut umum akan memberikan pendapat yang menguntungkan penuntut umum. Itu hal yang biasa di persidangan. Bu Albertina, apakah Anda juga terkejut bahwa putusan hakim menghukum Putri Chandra dari 8 tahun ke 20 tahun, maksimal untuk 340? Apa yang Anda lihat keyakinan hakim bahwa Putri Chandra ini menjadi bagian dari pelaku utama? Kalau saya lihat dari persidangan dan mungkin ada juga ya di pertimbangan hakim, saya lihat di sini sebenarnya peran Putri itu besar sekali. Kenapa? Dia itu yang menggerakkan sebenarnya. Pertama kali kan yang menggerakkan sehingga Sambo suaminya tergerak untuk merencanakan pembunuhan. Berarti kan dia yang pertama kali menyampaikan, jadi apa ya, menggerakkan orang, membakar emosi orang lah katakanlah itu. Yang pertama. Kemudian setelah ada perencanaan itu, seharusnya kalau dia itu tidak berpikir lebih baik ya, dia akan mencegah supaya perencanaan itu tidak terjadi. Tapi ini kan tidak. Bahkan dia seolah-olah berlagak, seolah-olah ya dalam tanda petik, tidak tahu bahwa ada perencanaan pembunuhan itu. Dan hakim sendiri sudah membuktikan di dalam pertimbangan putusannya bahwa perencanaan itu ada dan dia sebenarnya tahu. Meskipun dalam banyak kesempatan ia ditanya oleh hakim, selalu jawabnya lupa dan tidak tahu. Ya. Lupa dan tidak tahu itu jawaban yang paling gampang dan paling mudah di persidangan. Hakim sempat menjelaskan bahwa sikap pura-pura tidak tahu atau lupa yang kemudian ditandai oleh hakim sebagai pura-pura ketika soal CCTV. Sudah jelas-jelas tergambar di situ naik bersama Kuat Ma'ruf, ia bilang lupa. Itu rasanya juga sebuah fakta persidangan yang menjadi pegangan hakim bahwa perempuan ini menjadi bagian dari pelaku utama. Dan itu semuanya itu juga yang semakin menguatkan juga keyakinan hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Putri itu sendiri. 20 tahun. Ya, karena perilaku di persidangan, apa yang disampaikan di situ kan bisa dinilai oleh hakim. Ada penyesalannya atau tidak, ada niat untuk memperbaiki diri atau tidak, itu semua kan dinilai. Salah satu juga yang dikatakan oleh hakim, hal-hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah apa yang dia lakukan itu telah membuat tidak saja nyawa seseorang dirampas, tapi memutus masa depan banyak orang anggota Polri. Ya. Hingga vonis dijatuhkan, Ferdy Sambo tetap bersikukuh tidak pernah menyuruh Eliezer menembak Yosua. Tapi hakim menemukan fakta yang tak terbantahkan. Kami kembali sesaat lagi. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Ratusan warga Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah mengungsi di gedung sekolah dasar setelah adanya longsoran tanah dan material dari Pacitan, Jawa Timur. Material longsoran mengakibatkan retakan tanah di rumah warga. Akibat longsor, kondisi jembatan Sungai Gupakan yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dipenuhi material lumpur. Saat ini 200 lebih jiwa dari 88 kakak mengungsi di gedung SD Negeri Pucung 2 sejak Rabu pagi kemarin. Warga memilih mengungsi di posko karena khawatir terjadi keretakan tanah.
Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Mie yang gak apa-apa. Hidup sehat yes, makan enak yes. GPP, jernih air rebusannya. GPP kalau anak mau lagi lezatnya. Kan dengan brokoli dan kaldu jamur. Baru Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Yang bikin my hubby bucin banget. Jadi makin senang ditemenin. Baru Chocolate Softener Twilight dengan romantik parfum booster. Hadirkan wangi parfum yang romantis. Ekstra softness-nya melembutkan serat pakaian. Biar si dia betah di rumah. Chocolate Softener Twilight bikin makin romantis. Wingscare. Besti, basah tuh. Padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Active Burst Fragrance, makin aktif, makin wangi. Udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebers di mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim meragukan keterangan terdakwa yang hanya menyuruh saksi Richard untuk membackup atau mengatakan hajar cat pada saat itu. Karena menurut Majelis Hakim, hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong yang belaka. Mengingat yang dimaksudkan sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka instruksi itu hanya cukup sampai di Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa tidak perlu memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Begitu saksi Ricky Rizal mengatakan tidak sanggup menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena tidak kuat mental. Akan tetapi karena tujuan terdakwa dari semula adalah matinya Nofriansah Yosua Huta Barat, maka kemudian saksi Richard dipanggil untuk mewujudkan kehendak terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Yosua tersebut. Saya masih bersama Hakim Nonaktif Ibu Albertina Ho yang pernah menangani beberapa perkara besar seperti kasus suap pajak Gayus Tambunan, kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan Antasari Azhar yang waktu itu menjadi Ketua KPK, hingga perkara mafia hukum dengan terdakwa Jaksa Sirus Sinaga. Bu Albertina, bagaimana menjelaskan ternyata hajar cat dan tembak cat yang selalu jadi pertimbangan itu justru jadi petunjuk untuk hakim Sambo menembak Joshua? Ya, tadi kan sudah dipertimbangkan oleh hakim ya, bahwa dia sebenarnya kan pertama menyuruh Ricky dulu menembak. Ricky mengatakan saya tidak kuat, mental saya tidak sanggup.
Kalau alasan dia hanya untuk backup, kenapa harus memanggil Richard lagi? Nah, panggil Richard, dia perintahkan menembak. Richardnya sanggup. Nah, kelihatan nyata lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk apa menyiapkan kotak, mengambil kotak peluru, mengisi magasin pelurunya, itu dipenuhi dan sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk membackup. Kalau dia katakan backup atau hanya untuk menghajar. Mungkin ini menghajar dalam tanda petik. Ini bisa juga. Ya, karena menarik apa yang dikatakan oleh hakim. Ini luar biasa sih sebenarnya. Hajar Chad pada saat itu, karena menurut majelis hakim, hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong belaka. Ya, betul. Mengingat yang dimaksud sebagai niat atau kehendak terdakwa itu hanya membackup saja, maka itu cukup sampai di Ricky Rizal Wibowo. Tidak perlu memanggil Richard. Karena Ricky itu nggak mau karena disuruh nembak. Ya, dia tidak mau karena disuruh nembak. Saya tidak kuat mental saya, kira-kira begitu kan? Artinya kan instruksinya sama dong, sama-sama untuk nembak. Bukan untuk. Berarti ketika ada yang satu bilang, Richard Eliezer bilang tembak, Sambo tetap bersikukuh bilang hajar, karena sebenarnya dua-duanya dari awal sudah disuruh menembak. Disitulah bukti petunjuk yang dipertimbangkan oleh hakim tadi. Selain keterangan dari Richard itu mengatakan menyuruh menembak, keterangan Richard ini oleh hakim dipertimbangkan lagi, didukung oleh alat bukti lain, alat bukti petunjuk. Ya, itu tadi yang dipertimbangkan oleh hakim. Bu Albertina, saya mau bertanya soal Ricky Rizal. Ia juga naik banyak, 13 tahun. Bagaimana penjelasannya orang nggak ikut nembak, orang menolak untuk menembak, dia tidak ikut membuat orang mati, kenapa dia bisa berat bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Tapi dia ikut di dalam mewujudkan tindak pidana itu. Dari mana? Dari mana keyakinan hakim yang memanggil Richard? Jadi kita tuh kalau dalam pembunuhan yang bersama-sama atau suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, tidak perlu semua pelaku itu melakukan unsur-unsur di dalam tindak pidana itu. Tidak perlu melakukan secara aktif. Bisa saja diam, bisa saja menjaga di luar, bisa segala macam bisa. Tidak perlu termasuk tinggi sekali untuk Ricky Rizal. Bagaimana kalau ia juga mempunyai pembelaan, dia nggak tahu bahwa ada rencana untuk membunuh Yosua, tapi dia hanya mendapat perintah. Kan sudah awal dia udah ditawarkan untuk membunuh, menembak, dan dia menolak. Kan pertama ditawarkan dulu ke dia kan, menembak, saya tidak kuat mental saya. Udah, kalau begitu kamu panggil Richard. Berarti kan dia tahu bahwa Yosua akan ditembak. Terus apa yang dilakukan oleh Ricky? Memanggil Yosua. Memanggil Richard. Dia memanggil Richard untuk datang. Padahal kan dia tahu sebenarnya bahwa Richard ini akan disuruh untuk menembak. Apa yang dia lakukan terhadap hal ini? Dia tidak melakukan apa-apa selain memanggil Richard. Berarti secara tidak langsung kalau saya lihat di sini bahwa dia juga menyetujui tindak pidana itu terjadi. Karena banyak yang cukup terkejut, tinggi sekali untuk Ricky Rizal. Untuk seseorang yang menolak menembak, tidak ikut merampas nyawa orang, tapi tinggi sekali. Tapi orang tidak melihat faktor-faktor lain. Hanya melihat dia menolak. Tapi yang lainnya tidak dilihat. Kan harus, kalau pertimbangan hakim kan utuh. Jadi Ibu Albertina setuju bahwa memang Ricky Rizal harus lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Kalau saya melihat dari membaca, dari melihat fakta-fakta ya bukan harus lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Tuntutan jaksanya 8 tahun ya. Kalau dilihat dari itu ya mestinya lebih tinggi karena dia ada perannya di situ. Dalam persidangan kemarin selalu pertimbangan hakim itu selalu menyebut apa yang disebut dengan meeting of mind. Ya, meeting of mind. Coba kita dengarkan sekali lagi soal meeting of mind, baik itu untuk Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf. Ya.
menimbang bahwa dikatakan meeting of mind garis miring kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai perannya masing-masing bukan berarti harus adanya pertemuan rapat bersama dan bersepakat menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi dengan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dalam hal ini adalah meninggalnya korban dipandang sebagai adanya meeting of mind. Bagaimana menjelaskan soal ini? Ini masalah kesesuaian kehendak. Itu tadi yang sudah saya jelaskan juga sedikit bahwa kesesuaian kehendak ini tidak harus kita sama-sama setuju, kita rapatkan dulu, kita bicarakan dulu, itu yang tadi dipertimbangkan oleh hakim. Tapi cukup dengan apa yang kita lakukan ini dan itu terjadi tanpa kita menghalangi, itu sudah kelihatan di situ kesesuaian kehendak kita untuk dia mati. Seperti saya kasih contoh ya, tadi si Ricky, kalau disuruh memanggil Yosua, dia tidak memanggil, tapi mungkin melakukan upaya lain, apa malah justru suruh Yosuanya pergi atau bagaimana? Ini tidak ada kesesuaian kehendak di situ. Dan tidak akan terjadi kan tindak pidana itu. Tapi Ricky malah memanggil Yosua, dipanggil, masuk. Padahal dia tahu bahwa Yosua ini akan dibunuh. Mengapa orang yang memanggil itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang disuruh merampas nyawa Yosua? Dibandingkan dengan Richard. Ya. Itu hakim juga sudah mempertimbangkan. Richard ini dipanggil, di sini hakim kalau saya lihat itu intinya hakim mempertimbangkan juga itu mengenai relasi kuasa yang jauh pangkatnya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga bahwa persidangan ini atau tindak pidana ini, perbuatan pidana ini, perkara ini akan sangat sulit pembuktiannya apabila Richard ini tidak sebagai JC. Bahwa ia betul sebagai pelaku, seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim, tapi dia bukan pelaku utama. Ya, dan dia JC ini yang sangat pegang peranan. Itu yang tidak didapatkan dari Kuat maupun Ricky Rizal. Tidak ada. Bahkan mereka sampai di terakhir pun masih mempertahankan keterangannya yang menurut hakim tidak benar itu. Dari seumur hidup ke hukuman mati, itulah vonis yang diberikan hakim untuk Ferdy Sambo. Bu Albertina terkejut? Sebenarnya tidak juga saya. Beberapa hari yang lalu saya baca berita itu juga ada tuntutan mati. Tuntutan mati untuk hukuman mati untuk pembunuhan di mana di Bandung. Apa kira-kira yang menjadi menurut apakah Bu Albertina sepakat dengan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa ia tidak saja merampas nyawa, tetapi apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menghilangkan alat-alat elektronik itu mungkin gampangnya adalah barang bukti, kemudian membuat skenario di olah TKP, dan yang paling penting juga yang disebutkan terakhir oleh majelis hakim adalah bagaimana kerusakan yang dibikin oleh Ferdy Sambo ini adalah ke institusi Polri dan menimbulkan begitu banyak korban akibat skenario Sambo. Nah, itulah Mbak Rosi. Jadi hakim itu dalam menjatuhkan pidana itu seperti matematika. Lamanya pidana ya, itu seperti matematika lah. Dia akan berhitung mana yang meringankan dan faktor-faktor mana saja yang memberatkan. Nah, kalau saya lihat di sini hakim tidak ada sebenarnya yang meringankan. Untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandra ya, sama sekali tidak ada. Justru yang memberatkan ini banyak sekali yang memberatkan. Sebenarnya kan kalau hakim mau main aman, samain aja sama tuntutan jaksa ya. Nggak boleh begitu dong. Nggak boleh. Justru hakim itu harus sesuai fakta persidangan, dan jangan lupa Mbak, hakim itu juga harus memperhatikan juga nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Kita lihat hakim juga, saya lihat itu memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat, pendapat-pendapat dari masyarakat. Mengapa hakim menambah hukuman pada Ferdy Sambo lebih berat dari tuntutan jaksa? Tentu saja telah dipertimbangkan oleh hakim karena tidak ada yang meringankan dan semua memberatkan. Dan kalau kita lihat hal-hal yang memberatkan ini kan banyak sekali. Nah, ini mungkin bisa Mbak Rosi dibandingkan dengan tuntutan dari penuntut umum. Ya. Apakah sama hal yang memberatkan ini dengan
yang di dalam tuntutan dengan dalam putusan. Tuntutan jaksa tidak berbeda kan sama ya? sekali jauh. Nah, jauh berbeda. Kemudian di dalam tuntutan ada hal yang meringankan, tentu saja. Di dalam putusan tidak ada hal yang meringankan. Dengan demikian tentu saja pasti akan lebih tinggi dari tuntutan pidana ini. Ya. Itu. Vonis hakim 1 tahun 6 bulan dianggap sangat mengejutkan, tapi sekaligus mengobati kekecewaan publik pada tuntutan jaksa. Bagaimana menjelaskan pertimbangan hakim untuk vonis Richard Eliezer? Kami kembali sesaat lagi. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mixfood. Ni kamu Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Kincap sauce Korean cheeseburger. Ni favoritnya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Misedap Selection. Dirty Wings Food. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Selai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Selai, bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi pakai ciput. Yah rontok, biar rambutnya kuat pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hairfall dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. No rontok, no apek. Emerald Hijab Shampoo ngerti rambut berhijab kita. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Selai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Selai, bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kayaknya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar, dan juga PH dari almarhum Yosua.
Bersama saya Ibu Albertina Ho yang merupakan hakim non-aktif karena saat ini bertugas sebagai anggota Dewas KPK. Bu Albertina, ada faktor permaafan. Ya. Meskipun anak dari Ibu Ina atau Richard ini ikut merampas nyawa, tetapi karena ia minta maaf dan keluarga memaafkan, itu termasuk jadi pertimbangan hakim. Ya. Padahal ia ikut merampas nyawa. Ya. Itu biasa. Biasa. Itu bisa menjadi faktor yang meringankan juga. Karena ada semacam keikhlasan dari keluarga. Ya, keikhlasan dari keluarga. Soal 1 tahun 6 bulan ini, menurut Ibu terlalu ringan atau harusnya bisa lebih berat? Terlalu ringan atau terlalu berat? Saya tidak bisa mengatakan terlalu ringan atau terlalu berat. Tapi kalau saya lihat dari pertimbangan yang disampaikan oleh hakim, saya pikir ya itulah pertimbangan hakim ya, 1 tahun 6 bulan itu sudah cukup untuk Richard di situ. Karena pertimbangannya yang paling besar di sini adalah kita lihat bahwa tindak pidana ini bisa terungkap dengan bantuan dari Richard. Kemudian Richard ini dia bagaimana harus menghadapi relasi kuasa yang sangat besar sebenarnya ya, karena dia juga anggota Polri. Mungkin akan lebih mudah kalau Richard ini bukan anggota Polri. Menjadi JC itu akan lebih mudah bagi dia. Tapi karena dia anggota Polri juga dan pelakunya ini, ada pelaku utamanya ini adalah atasannya langsung. Wah, ini tentu saja lebih berat ya untuk dia menjadi JC ini. Untuk menyampaikan semuanya secara terus terang. Jaksa dalam tuntutannya menafikan justice collaborator dengan alasan ada SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung. Pelaku itu nggak bisa jadi JC. Itu kata jaksa. Tetapi karena mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung. Tapi justru hakim di bawah atap Mahkamah Agung malah tetap meneguhkan seorang Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Yang hakim malah seperti tidak mengindahkan SEMA. Sebenarnya kalau dibilang tidak mengindahkan juga mungkin hanya tidak dipertimbangkan ya di dalam putusan ini. Tapi memang di dalam SEMA itu mengatur sebenarnya kalau pelaku utama itu dia tidak bisa sebagai JC. Nah, kalau dalam pertimbangan hakim kami lihat itu dia bukan pelaku utama. Nah, di situ jadi hakim tidak menggunakan SEMA ini. Ya. Karena dia bukan pelaku utama. Disitulah yang luar biasa berbedanya antara tuntutan hakim, tuntutan jaksa, dan putusan hakim. Ya. Bagaimana jaksa melihat Richard sebagai pelaku utama, Ya. sehingga menggunakan alasan surat edaran Mahkamah Agung. Sementara para hakim sendiri yang di bawah Mahkamah Agung melihat dia bukan pelaku utama, sehingga SEMA itu tidak perlu menjadi pertimbangan. Ya, karena menurut hakim tentu saja berdasarkan fakta di persidangan yang sudah dipertimbangkan semuanya itu tadi, dia bukan pelaku utama. Dia pelaku tapi bukan pelaku utama. Apakah desakan dari para guru besar, aktivis, LSM, para profesor yang menginginkan adanya keadilan dan keringanan hukuman untuk Richard Eliezer, Anda juga tangkap sebagai tekanan publik? Kalau di dalam pertimbangan hakim sendiri sudah dikatakan bahwa itu bukan merupakan tekanan untuk hakim. Dan sebenarnya sebagai hakim, sebenarnya hal-hal begitu itu tidak merupakan tekanan untuk kita karena kita bebas. Pendapat ahli saja bisa kita kesampingkan kan, apalagi hanya pembicaraan-pembicaraan di luar ada yang memberikan, tidak jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya juga dijelaskan dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ketika para guru besar, para profesor datang untuk memberikan semacam pandangan keadilan berupa keringanan hukuman untuk Richard Eliezer, itu tidak dipandang sebagai intervensi bagi majelis hakim, tapi kecintaan publik untuk ikut bersama-sama menyerukan keadilan bagi tanah air. Dan itu hakim melihat itu sebagai dia itu justru kalau saya lihat ya, melihat bahwa dia itu harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Untuk perkara ini dia menilai seperti itu. Jadi dari 1 sampai 10 bagaimana Anda menilai putus vonis hakim? 9,5 atau 10? Kalau 10 terlalu tinggi dan ini masih jauh perjalanannya. Kita lihat vonis hakim di pengadilan negeri ini. Nilainya berapa kalau 1 sampai 10? Ya mungkin nilainya sekitar 8.
kalau menurut saya cukup nilainya sekitar 8 karena perjalanan ini masih panjang. Dan ini belum berkekuatan hukum tetap ya. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap itu akan lebih valid kalau kita memberikan penilaian. Baik, terima kasih Bu Albertina Ho. Senang selalu bicara dengan Anda. Terima kasih sama-sama Mbak. Vonis hakim yang menghukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang lebih tinggi jauh dari tuntutan jaksa menjadi pengingat mereka yang punya jabatan tinggi harusnya jadi contoh untuk anak buahnya. Bukan semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menutup jejak kejahatan yang diperbuat. Menjadi pertimbangan hakim bahwa apa yang diperbuat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak saja telah merampas nyawa orang, tapi telah membuat kerusakan besar bagi institusi Polri dan merusak masa depan banyak anggota Polri yang jadi korban Ferdi Sambo. Sebuah vonis untuk mengingatkan yang berkuasa, menghibur yang papa. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.